Kenapa di bawah kolong jembatan? Karena waktu itu kolong jembatan dipakai untuk pembuangan sampah warga. Karena perhatian saya dan itu kan mengajak teman-teman pemuda di sini untuk peduli lingkungan pertama, karena di bawah kolong jembatan itu banyak yang membuang sampah baik warga ataupun yang lewat. Jadi saya mengumpulkan teman-teman bagaimana tempat itu kita bersihkan dan dijadikan tempat untuk taman baca awal-awalnya. 2017 bulan November itu ada banjir bandang ya, badai Cempaka. Jadi semua fasilitas yang ada di jembatan Edukasi Silo itu semua hilang. Tersisa itu cuma satu rak buku, dan buku-bukunya sempat kita selamatkan. Banyaklah buku yang kita selamatkan itu. Baru setelah itu, setelah banjir, saya dan teman-teman membangun lagi di kolong jembatan. Akhirnya setelah berjalan beberapa bulan kami dihubungi salah satu CSR untuk penawaran bagaimana kalau pindah lokasi. Di situ kami dirikan atau hibah semacam tempat joglo seperti ini. Kalau tanah ini sendiri kan dari milik kas desa ya. Jadi kita izin ke desa untuk mempergunakan agar tanah ini juga bermanfaat. Soalnya dulu kan di sini cuman jurang-jurang itu, terus kita harus menguruk macam-macam. Tapi kita tetap bersinergi, tempatnya kita pinjam, desa juga ada istilahnya imbas kebaikan dari Sekolah Sungai Silo ini. Botol plastik itu maksudnya bisa kami jual juga, bisa juga untuk kami misalnya ada kelas keterampilan, jadi bisa kita manfaatkan di situ juga. Intinya kita cuman bisa melatih anak-anak sejak dini bagaimana sampah tidak boleh dibuang sembarangan, dan sampah itu harus kita pilah-pilah itu aja. Kita kasih gini, jadi perahu lah ya, segitiga boleh, segi empat boleh, segi empat paling gampang, segi empat pakai depannya. Jadi apa ini? Jadi gedung puisi. Kalau jadwalnya kan kita setiap minggu aja nih kalau kegiatannya. Dari minggu pertama kelas tari, minggu kedua kelas pelukis, minggu ketiga kita itu diisi bebas komunitas, jadi siapapun bisa mengisi di situ. Terus di minggu keempat ada kelas teater. Pensi itu penampilan apa? Bapak, ada 30. Pinter-pinter, bagus, bangga, seneng punya anak. 2018 itu kita memenangkan juara 1 nasional di Indonesia Green Award ya, tentang penyelamatan sungai. Terus di tahun 2020 kita juga dapat juara 1 Bantul itu tentang taman baca, dan juara juga tentang
pengelola Taman Baca. Di tahun 2021 Sekolah Sungai Siluk juga mendapat juara 3 nasional dari Kemendikbud tentang Taman Baca kreatif dan rekreatif. Ojo isin tumindak becik, itu artinya adalah jangan malu berbuat baik. Karena waktu itu saya berpikir, karena meskipun berbuat baik ada hal kebaikan, tapi banyak orang yang malu untuk melakukan kebaikan. Jadi di situ saya mengajak, ayolah ojo isin tumindak becik, jangan malu berbuat baik dengan apa yang dimilikinya. Tidak mempunyai uang ya dengan tenaga. Di situ akhirnya ini asik nih dijadikan jargon dari Jembatan Edukasi Siluk. Kita harus menghargai lingkungan, merawat lingkungan, bahwa lingkungan juga harus kita rawat. Tidak hanya tidak hanya mengeksploitasi lingkungan, bahkan pohon-pohon harus kita tebangi. Di situ saya ingin menyampaikan di situ, karena dalam berkarya juga mengenai lingkungan, tentang urbanisasi, juga tentang anak-anak bagaimana dalam kehidupan di desa. Itulah yang memang konsep tema yang saya tuangkan di lukisan saya.